Halo sobat-sobatku, kali ini aku ada cerita tentang seorang anak yang memiliki banyak masalah dan hanya bisa memendamnya dan akhirnya bertemu dengan Oni yang juga memiliki masalah. Cerita ini aku ambil dari film yang berjudul My Oni Girl. Kita langsung ke ceritanya. Ada seorang anak laki-laki yang bernama Hiragi sedang berangkat ke sekolah dengan naik kereta dan turun di stasiun Yonezawa. Saat itu matahari bersinar terang tapi saat mau sampai ke sekolah, seketika turun salju membuat Hiragi bingung. Demikian juga dengan teman-temannya di kelas yang membicarakan keanehan cuaca hari itu. Hiragi adalah seorang anak yang selalu peduli pada teman-temannya, tapi sayangnya dia tidak memiliki teman dekat. Terbukti saat pelajaran melukis, guru meminta murid-murid berpasangan agar bisa saling melukis teman pasangan, hanya Hiragi yang tidak memiliki pasangan sehingga harus berpasangan dengan guru. Demikian juga saat selesai jam olahraga, saat Hiragi berniat membantu teman yang membersihkan ruang olahraga, malah temannya pergi meninggalkan Hiragi mengerjakannya sendirian. Di saat itu, Ai datang untuk meminta bantuan, awalnya Hiragi menolak, tapi pada akhirnya Hiragi terpaksa membantunya berpura-pura sebagai pacar Ai yang akan dikenalkan teman-temannya di malam festival. Tapi, sayang sekali setelah pertemuan itu, teman-teman Ai mengetahui bahwa Hiragi hanya berpura-pura saja. Hiragi segera minta maaf pada Ai dan Ai berterima kasih lalu pergi pulang. Saat Hiragi pulang, dia melihat bis berhenti karena ada seorang gadis sibuk mencari dompetnya, sampai-sampai dia mengeluarkan semua barangnya, tapi tetap tidak menemukannya. Hiragi langsung datang berniat membayarkan tiket bis, tapi gadis itu menolak dan segera memasukkan kembali semua barangnya. Saat itu, Hiragi tidak sengaja menginjak tali tas si gadis dan saat si gadis mengangkat tasnya, Hiragi kehilangan keseimbangan dan kepalanya terbentur dengan kepala gadis itu membuat mereka berdua keluar dari bis. Lalu bis pun berangkat pergi karena gadis itu meminta pada sopir bis meninggalkannya. Gadis itu bernama Sumugi mempertanyakan kenapa membantunya. Hiragi tidak mengakuinya dan sesuatu keluar dari punggung Hiragi. Hiragi tidak merasakan hal itu dan segera pamit pulang. Tiba-tiba Sumugi meminta bantuan pada Hiragi dan akhirnya mereka berjalan bersama menuju rumah Hiragi. Saat sampai rumah, Hiragi masuk kamar untuk berganti pakaian dan Sumugi bersama adik dan ibu Hiragi. Saat itu ibu sedang memasak roket kesukaan Kaede, adik Hiragi. Ibu mengira Sumugi adalah pacar Hiragi, tapi Sumugi langsung menyangkalnya. Ayah Hiragi bernama Mikio baru pulang kerja, dan Hiragi turun dari kamar menyapa ayah. Tidak lama, ibu membawakan kroket yang baru saja jadi, lalu mereka makan bersama menikmati kroket panas yang sangat enak. Saat itu, hujan turun semakin deras dan ibu menawari Sumugi menginap. Sumugi kaget dan dengan senang hati menerima tawaran itu. Lalu Sumugi pergi mandi dan ibu Hiragi membawakan baju ganti, sedangkan Hiragi sedang mengerjakan PR-nya. Selesai mandi, ibu Hiragi yang baik hati memanggil Sumugi untuk menyisiri rambutnya. Hiragi turun dari kamarnya untuk mencuci gelasnya di dapur lalu melihat ayah membuka pintu dari luar. Di saat itu, ayah mengajak Hiragi bicara memberitahu tentang guru privat untuknya sehingga tidak perlu ikut persiapan ujian di sekolah. Hiragi merasa keberatan akan hal itu karena menurutnya semua orang pasti mengikuti persiapan ujian di sekolah, lagi pula Hiragi telah mendaftar ikut kursus di musim panas, tapi ayah bersikeras akan kemauannya dan meminta Hiragi membatalkan semua itu. Dengan tidak suka hati, Hiragi kembali ke kamar, dan Kaede mencari Sumugi untuk diajak bermain bersama. Sumugi setuju dan tidak lupa berterima kasih pada ibu Hiragi. Hiragi kembali mengerjakan tugasnya, dan di saat bersamaan Hiragi merasakan lelah. Hiragi tertidur di meja belajar jadi terbangun karena merasa kedinginan dan melihat salju berterbangan di kamarnya, lalu muncullah makhluk besar seperti ular memakai topeng yang disebut roh salju membuka mulutnya mengarah ke Hiragi, otomatis Hiragi menjerit ketakutan. Sumugi yang sedang bermain bersama Kaede seketika berhenti dan membuat Kaede bingung. Sumugi langsung berlari bilang mau ke toilet. Sumugi langsung ke kamar Hiragi tapi pintunya serasa membeku dan terasa sangat dingin. Sumugi berhasil membukanya dan melihat Hiragi di tangan roh salju dalam keadaan terbalik, lalu roh salju itu melepaskan Hiragi untuk menyerang Sumugi, untung saja Sumugi berhasil menghindarinya. Sumugi langsung mendatangi Hiragi mengajaknya berlari dan kalung Sumugi terlepas, tapi untung saja terjatuh di tangan Hiragi. Sumugi menggandeng tangan Hiragi melompat dari balkon kamar untuk berlari pergi. Saat sampai di bawah jembatan, mereka berhenti untuk mengambil nafas. Sumugi merasa saat itu mereka telah aman. Hiragi menanyakan makhluk tadi, tapi Sumugi masih belum tahu dan merasa heran mengapa menyerang Hiragi. Di saat itu, Hiragi juga bingung melihat Sumugi memiliki tanduk dan Sumugi mengakui bahwa dirinya adalah Oni. Mendengar itu, Hiragi mengaku tidak takut padanya, lalu keluarlah sesuatu dari tangan Hiragi membuatnya heran. Sumugi menjelaskan bahwa itu adalah Oni Mini, mereka muncul dari orang-orang yang suka memendam perasaan. Sumugi mulai menceritakan asalnya dari desa tersembunyi dan sekarang dia sedang mencari ibunya yang telah pergi saat dia masih kecil. Sumugi merasa mungkin ibunya berada di kuil He.
Saat itu Sumugi baru menyadari telah kehilangan kalung jimatnya dan merasa kebingungan. Hiragi langsung mengeluarkan benda dari kantongnya dan menunjukkan pada Sumugi, dan benar, benda itu yang dicari Sumugi, lalu Sumugi mengambilnya kembali. Sumugi juga sekali lagi minta bantuan agar Hiragi mau mengantarkannya ke kuil Hi. Awalnya Hiragi keberatan karena besok dia harus sekolah. Tapi mengingat perlakuan teman dan ayahnya, Hiragi langsung setuju membantu Sumugi. Sumugi pun tersenyum bahagia. Di rumah, Kaede mencari Sumugi yang tiba-tiba menghilang. Kaede pergi ke kamar Hiragi dan melihat kamarnya telah berantakan dan Hiragi tidak ada di sana. Kaede langsung memanggil ibu dan memberitahukannya. Hiragi pergi bersama Sumugi dengan berjalan kaki. Setelah berjalan cukup jauh, mereka beristirahat hingga pagi datang, lalu mereka melihat matahari terbit. Ayah dan ibu Hiragi menunggu semalaman tapi Hiragi tidak juga muncul. Lalu ayah bertekad mencari Hiragi di tempat yang mungkin dikunjunginya dan meminta istrinya untuk menunggu di rumah. Hiragi dan Sumugi terus berjalan sampai akhirnya Sumugi merasa kelelahan, Hiragi mengajaknya beristirahat. Sumugi punya ide untuk mencari tumpangan menuju Yonezawa. Awalnya Hiragi kurang setuju karena merasa akhir-akhir ini orang takut memberi tumpangan pada orang asing dan juga bagaimana caranya tahu, si pemberi tumpangan bisa dipercaya. Sumugi tetap ngotot dan jadi kecewa pada Hiragi, lalu memutuskan untuk pergi dengan cara masing-masing dan nanti bertemu di kuil Hi. Sumugi langsung pergi meninggalkan Hiragi. Ayah masih mencari Hiragi di taman bermain, tapi tidak menemukannya. Ayah segera naik mobil untuk mencari lebih jauh. Akhirnya Hiragi menuruti Sumugi, mencoba menghentikan mobil dengan pose arahan Sumugi, tapi karena capek berpose Hiragi ingin menyerah. Akhirnya, Sumugi pergi meninggalkannya. Saat itu Hiragi berpose mengangkat kaki sehingga membuat sandalnya jatuh, terpaksa Hiragi mengambil sandal dengan kaki masih terangkat dan hal itu menarik perhatian satu mobil berhenti dan bertanya apakah mereka butuh tumpangan. Dengan semangat, Sumugi menjawab iya. Mobil itu dikendarai adik kakak yaitu Mio dan Ryuji. Di tengah perjalanan, Ryuji berkata, kami hanya akan sampai kota. Hiragi tidak masalah dengan itu dan itu pun sudah sangat membantu. Mio penasaran hubungan Hiragi dan Sumugi dan menganggap mereka adalah dua sejoli. Tentu saja Hiragi dan Sumugi menyangkalnya. Hiragi juga merasa penasaran dengan barang banyak yang dibawa mereka. Ryuji menjelaskan bahwa mereka buka toko pakaian vintage yang didapat dari pasar Loak dan mereka berencana membuat kios di Taman Yonezawa. Saat sampai di taman, Hiragi membantu mempersiapkan kios. Setelah selesai, Ryuji merasa puas dengan hasil tatanan kios. Lalu Ryuji melayani pembeli, setelah itu, Ryuji minta tolong pada Hiragi dan Sumugi untuk menjaga kios, sementara dirinya harus ke resepsionis. Hari itu, Hiragi dan Sumugi sibuk melayani pembeli yang datang, sementara Mio tidak peduli dengan kios dan sibuk ngobrol dengan pria lain. Beberapa saat kemudian, Ryuji kembali ke kios dan sebagai tanda terima kasih, Ryuji mengizinkan mereka memilih barang yang disuka. Tentu saja hal ini membuat Hiragi dan Sumugi bahagia. Hari telah sore, Hiragi menunggu di luar mobil, sedangkan Sumugi berganti pakaian di dalam mobil. Saat itu Hiragi merasa Mio dan Ryuji sedang ada masalah karena mereka berdua tidak saling pandang bahkan berbicara. Hiragi berniat melakukan sesuatu untuk mereka. Awalnya Sumugi tidak ingin ikut campur dalam permasalahan mereka, tapi Hiragi segera pergi meninggalkan Sumugi. Mio memperhatikan kios Ryuji dari jauh bahkan Mio melihat Ryuji dari kamera HP-nya. Tiba-tiba Sumugi datang berkata, apa para pria itu sudah mencampakkanmu? Mio terkejut dan melihat ke Sumugi menjawab, tentu saja tidak. Sumugi berkata, Hiragi tidak mau pergi karena kamu, jadi terpaksa aku di sini juga. Mio bingung dengan perkataan Sumugi. Sumugi memberikan masukan agar Mio mengungkapkan apa yang ada di pikirannya pada Ryuji dan mengira mereka sedang berkencan. Mio menjelaskan bahwa Ryuji adalah kakaknya dan kembang api muncul di langit. Ryuji juga datang, berkata pada Mio, bahwa Hiragi ingin dia bicara dengannya tentang sikap aneh di antara mereka. Mio bingung dengan perkataan Ryuji dan Oni Mini mulai keluar dari tubuhnya. Ryuji mengira Mio juga menyukai pakaian vintage dan pasar Loak sama seperti dirinya, tapi Ryuji merasa ada sesuatu lain. Mio mengakui menyukainya dan Oni Mini kembali keluar dari tubuhnya. Tiba-tiba salju turun padahal masih musim panas dan semua orang merasa heran dengan hal itu. Hiragi sedang menjaga kios melihat ke langit dan roh salju terlihat sedang turun mengarah ke Mio. Hiragi segera berteriak memanggil Sumugi untuk memberitahu keberadaan roh salju. Sumugi langsung melihat ke atas dan roh salju mulai mendekat padanya. Sumugi ketakutan tapi berhasil menghindar, awalnya, tapi terkena juga sundulan dari roh salju dan membuat tubuh Sumugi terpental ke dinding kayu. Tentu saja hal itu membuat Mio kaget karena Mio tidak bisa melihat roh salju. Sumugi segera berlari dan Hiragi mengejarnya sesuai dengan petunjuk Ryuji dan Mio. Hiragi terus berlari ditemani kembang api yang masih menyala di langit, lalu Hiragi melihat roh salju dan Hiragi mengikutinya.
Sumugi melompat pagar tembok dan berharap Hiragi tidak mengikutinya, hingga Sumugi masuk dalam hutan dan roh salju masih mengejarnya. Kali ini, roh salju semakin dekat dan Sumugi langsung melompat meraih dahan pohon menghindari serangan roh salju. Lalu Sumugi turun dengan menjatuhkan dirinya. Hiragi sudah lelah berlari dan melihat dua roh salju masih ada di langit. Hiragi memanggil Sumugi dan melihat Sumugi terbaring di tanah. Hiragi segera mendekatinya dan mencoba membangunkannya. Sumugi tidak juga bangun, tapi masih bernafas. Hiragi segera menggendong Sumugi. Ada sebuah penginapan mata air panas, Hoju no Yu, dan pemiliknya bernama Naoya sedang merokok di luar. Saat itu dia kaget melihat daun-daun bergerak, lalu muncullah Hiragi dan Sumugi. Naoya segera mendatanginya dan bertanya, apa yang terjadi? Hiragi meminta pada Naoya untuk menolong Sumugi. Naoya segera membantu memapa Sumugi masuk penginapan dan minta pekerja penginapan mengambil kotak P3K. Istri Naoya yang bernama Shimako ikut keluar dan memeriksa Sumugi. Setelah mendengar penjelasan Hiragi bahwa Sumugi jatuh di sungai kering, maka Shimako meminta membawanya ke kamar 206. Besoknya, Shimako mendatangi kamar 206 dan membuka jendela sehingga Hiragi terbangun. Hiragi mengucapkan selamat pagi dan Shimako membalasnya, lalu memeriksa keadaan Sumugi. Ternyata, Sumugi sedang demam dan Shimako ingin menghubungi orang tuanya. Hiragi menyatakan tidak bisa melakukan hal itu tapi Hiragi tidak mau mengatakan alasannya, walaupun telah didesak Shimako. Hiragi mengajukan diri untuk bisa bekerja di penginapan sehingga Sumugi bisa tinggal hingga sembuh. Shimako menyetujui permintaan Hiragi dan memberikan seragam pekerja padanya. Hiragi bekerja sangat keras dalam penginapan mulai membersihkan kolam, membersihkan kamar-kamar juga membersihkan meja-meja di restoran dan kaca jendela. Selain itu Hiragi juga mengangkat kotak-kotak botol minuman untuk dirapikan. Sumugi bermimpi saat kecil dulu pernah tertidur di pundak ibu dalam kereta, lalu Sumugi berlari dari gerbong ke gerbong hingga di atas tumpukan salju mengejar ibu. Sumugi seketika terbangun dan tersadar dia berada di dalam penginapan, lalu Hiragi masuk kamar dan melihat Sumugi telah bangun, langsung menanyakan keadaannya sambil membawakan titipan dari Shimako berupa nasi kepal dan minuman. Mereka langsung menikmati nasi kepal yang sangat lezat itu, sembari Hiragi menceritakan bahwa pekerja dan pemilik penginapan telah mengobati dan merawatnya. Setelah mereka makan, Hiragi membawa piring dan gelas kotor ke dapur untuk mencucinya. Di dapur, Hiragi bertemu Naoya dan segera berterima kasih atas makan malam nasi kepal yang sangat enak. Naoya merasa senang dan menanyakan keadaan Sumugi. Hiragi segera menjawab bahwa Sumugi telah membaik berkat bantuan Naoya. Di akhir perbincangan mereka, Naoya meminta Hiragi segera menghubungi orang tuanya karena seringkali kita melewatkan kesempatan untuk mengatakan yang harusnya dikatakan. Besoknya, Shimako menyerahkan baju Sumugi yang telah dijahit bagian robeknya. Sumugi merasa sangat senang dan segera berterima kasih. Shimako meminta Sumugi berterima kasih pada Hiragi karena dia bekerja sangat keras demi dirinya. Saat itu Hiragi menelepon ibunya dan memberitahukan keadaannya yang baik-baik saja dan sekarang berada di penginapan Hoju no Yu. Hiragi juga memberitahu belum bisa pulang karena ada yang perlu dilakukan. Setelah ngobrol dengan ibu Hiragi menutup telepon, Naoya datang dan memberikan tos. Hiragi dan Sumugi pamit pergi dan berterima kasih atas semua bantuannya. Shimako berkata, kami senang kalian berdua di sini. Naoya mengangguk dan mereka saling melambaikan tangan. Mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan, menurut Hiragi mereka akan sampai malam ini. Ayah Hiragi, Mikio, langsung datang ke penginapan karena ingin bertemu dengan Hiragi. Shimako keluar menemui Mikio dan memberitahu Hiragi telah pergi, lalu mengajak Mikio masuk untuk ngobrol lebih dalam. Hiragi dan Sumugi masih dalam perjalanan. Sumugi bercerita tentang desa tersembunyi yang selalu terasa dingin karena salju turun sepanjang tahun walaupun begitu, di sana merupakan tempat yang indah, jika nanti Sumugi telah bertemu ibu, Sumugi akan kembali ke sana. Tentu saja hal itu membuat Hiragi akan merindukan Sumugi walaupun Hiragi mencoba untuk menutupi perasaan yang sebenarnya. Sampailah mereka di depan sebuah kafe. Di pintu terdapat penyekat ruangan tergambar lukisan yang menarik perhatian Sumugi. Sumugi pun masuk dalam teras untuk memperhatikan lebih dekat. Saking asyiknya mereka, tanpa sadar ada seorang pria di belakang mereka berkata, ada yang bisa kubantu. Hiragi mencoba menjelaskan mereka hanya ingin melihat lukisan di penyekat ruangan saja, tapi mereka tidak punya uang. Pria yang bernama Yoichi tersenyum dan mempersilahkan mereka menikmati lukisan itu. Sumugi mulai bercerita, dia pernah dengar ada makhluk yang menyembunyikan desanya dari manusia dengan membuat salju turun sepanjang waktu, orang menyebutnya roh salju, dan Sumugi pikir itu hanya sebuah dongeng, tapi Sumugi tak pernah dengar mereka memakan oni. Yoichi membuatkan minuman teh herbal, resep barunya. Sumugi langsung meminum habis dalam sekejap dan mereka berdua sangat menyukai minuman itu. Yoichi mengaku sedang mencoba daun teh baru dari Republik Ceko. Yoichi mulai bercerita dulu waktu masa muda, dia sering keliling dunia bersama istrinya, namun sayangnya si istri telah meninggal 4 tahun lalu.
Yoichi juga menunjukkan foto-foto bersama istrinya saat keliling dunia. Yoichi juga menunjukkan bentuk topi Mokorotlo dari Lesotho, Afrika, yang terinspirasi dari gunung. Dan topi orang Inuit di Kanada yang dinginnya mencapai -40°C di musim dingin. Di saat itu, datanglah anak dan cucu Yoichi bernama Haruto. Yoichi segera memperkenalkan mereka semua. Menurut Yoichi, kafenya mengandung banyak kenangan bersama istri, tapi anak dan cucunya adalah harta yang sebenarnya. Hiragi dan Sumugi kembali melanjutkan perjalanan dan di luar sedang turun hujan, Yoichi segera keluar dan memberikan payung untuk mereka dan berharap mereka akan datang lagi sebagai pelanggan. Mereka pun saling melambaikan tangan. Setelah melihat lukisan tadi, Sumugi mulai mengkhawatirkan desanya akan diserang roh salju. Sumugi merasa setelah bertemu ibu, dia harus pulang karena tidak bisa meninggalkan ayahnya sendirian, tapi sebelum itu, Sumugi juga ingin melihat berbagai tempat seperti di Lesotho dan bertemu dengan banyak orang. Sumugi juga menanyakan apa yang ingin dilakukan Hiragi. Hiragi belum memikirkannya tapi untuk sekarang dia ingin melakukan semua yang dia bisa untuk Sumugi. Akhirnya mereka menemukan tempat untuk berteduh dan Sumugi ingin Hiragi berbicara dengan ayahnya setelah semua hal ini, sambil memberikan jimat kelahirannya karena menurutnya jimat itu sangat membantu Sumugi selama ini. Seketika salju turun dan roh salju kembali datang menyerang Sumugi. Untung saja Hiragi melihatnya dan segera mendorong Sumugi. Sumugi langsung menggandeng tangan Hiragi dan mereka berlari. Di dekat kereta Sumugi mendorong Hiragi dan Sumugi lompat masuk kereta, lalu memancing roh salju mengikutinya. Hiragi tidak tinggal diam, dia membawa kerucut lalu lintas dan berlari mengikuti Sumugi. Saat di ujung kereta, Sumugi berbelok keluar kereta dan Hiragi masuk menutup kepala roh salju dengan kerucut dan terdengar peringatan pintu kereta akan tertutup karena kereta akan berangkat. Sumugi mengulurkan tangan, Hiragi menggapainya dan pintu tertutup. Roh salju telah terjebak di dalam kereta. Perjalanan kembali dilanjutkan dan matahari mulai tenggelam. Akhirnya, mereka sampai di depan kuil dan mereka segera masuk gerbangnya. Di dekat pintu masuk kuil, ada seseorang memakai tudung berdiri di sana. Sumugi kaget mengira dia adalah ibunya. Orang itu membalikkan badannya dan memanggil Sumugi, ternyata dia adalah ayahnya Sumugi bernama Izuru. Izuru langsung berlari memeluk Sumugi. Sumugi mempertanyakan keberadaan ayah di tempat ini. Ayah mengatakan bahwa ibu tidak ada di sini dan ayah beralasan ibu ada di sisi lain gunung. Sumugi merasa bingung dengan jawaban ayah dan merasa seperti ayah selalu menghalanginya bertemu ibu tanpa alasan yang jelas. Sumugi merasa kecewa dan segera berlari pergi. Hiragi mencoba memanggil Sumugi, lalu mengatakan pada Izuru bahwa Sumugi akan kembali ke desa setelah bertemu ibunya, lalu memperkenalkan diri dan berlari mengikuti Sumugi. Hiragi melihat Sumugi duduk dekat taman bermain, lalu Hiragi mendekatinya, tapi Sumugi meminta Hiragi meninggalkannya karena dia ingin sendiri. Hiragi tidak bisa meninggalkannya dan meminta Sumugi kembali karena pasti ayahnya khawatir. Sumugi mulai marah karena ayahnya tidak pernah bercerita tentang ibu. Mulailah terjadi perdebatan di antara mereka karena Hiragi merasa mungkin ada sesuatu yang tidak bisa diceritakan oleh ayahnya, tapi Sumugi tidak mau mengerti. Sumugi mulai mendorong ayunan ke arah Hiragi. Hiragi terpancing emosi karena Sumugi selalu merasa menjadi korban dan tidak bisa mengerti perasaan orang lain sambil mendorong kembali ayunan dan mengenai tangan Sumugi. Hiragi minta maaf dan mengkhawatirkan Sumugi. Sumugi merasa tidak apa-apa dan berterima kasih telah mengantarnya, lalu pergi melompati pagar. Hiragi menjadi sedih dan Oni Mini banyak keluar dari tubuhnya. Lalu mereka berjalan masing-masing. Saat Sumugi berjalan sendiri, seketika ada mobil berhenti dan keluarlah Mikio, ayah Hiragi, menanyakan keberadaan Hiragi pada Sumugi. Sumugi menunjuk ke belakang. Mikio kembali naik mobil dan pergi. Hiragi berjalan sampai di pinggir sungai dan saat itu turun salju. Mikio bingung dengan turunnya salju dan akhirnya menemukan Hiragi di bawah jembatan. Mikio segera turun dan mendekati Hiragi, sambil memanggil Hiragi. Di saat yang sama, roh salju juga mendekati Hiragi dan melahapnya tepat di depan Mikio. Mikio bingung dengan menghilangnya Hiragi secara tiba-tiba. Izuru akhirnya menemukan Sumugi kembali. Sumugi segera minta maaf dan ingin pulang. Izuru malah melarang Sumugi pulang karena ada roh salju yang telah menyerang dan melahap beberapa warga desa mereka. Mikio segera mendekati mereka dan bertanya tentang Hiragi karena Hiragi menghilang di depan matanya. Sumugi mulai mengkhawatirkan Hiragi, Izuru merasa yakin Hiragi tidak bisa selamat, tapi Sumugi yakin Hiragi masih bisa kembali menurut lukisan sebelumnya dan langsung berlari. Izuru dan Mikio segera ikut berlari mengikutinya. Hiragi mulai membeku dalam tubuh roh salju, saat itu Hiragi melihat memori tentang beberapa orang yang berkumpul termasuk Izuru yang menggendong Sumugi yang masih kecil. Mereka berkata pada seseorang sebuah pesan-pesan yang penuh syukur. Mereka memberikan 3 bunga dan sebuah topeng padanya. Lalu dia berjalan di genangan air dan terdengar suara lonceng. Setelah itu, banyak orang kembali berkumpul dengan wajah bahagia termasuk ada Izuru yang menggandeng Sumugi kecil.
Lalu ada suara, "Jangan tinggalkan aku ingin bertemu Sumugi." Bersamaan dengan Hiragi juga menyebutkan nama Sumugi. Seketika tubuh roh salju bersinar dan roh salju terjatuh di hamparan salju di atas tebing di mana di bawahnya ada sebuah desa Oni. Warga Oni yang melihatnya segera memerintahkan menutup gerbang desa. Roh salju yang membawa Hiragi terjatuh dan Hiragi bisa keluar dari tubuh roh salju. Wanita Oni yang bernama Aoi datang menyelamatkan Hiragi. Aoi berusaha membangunkan Hiragi dan Hiragi tersadar sebentar memanggil Sumugi, lalu pingsan lagi. Aoi terkejut mendengar nama Sumugi, bagaimana bisa Hiragi mengenalnya? Aoi berniat membawa Hiragi ke menara benteng. Sumugi dan Izuru masih berlari, lalu Mikio mengajak mereka naik mobilnya. Sumugi berterima kasih, lalu menjelaskan pada Izuru menurut lukisan yang telah dilihatnya kemungkinan Oni yang dimakan masih hidup, itu berarti Hiragi masih selamat. Aoi menggendong Hiragi ditemani pria Oni menuju menara benteng. Di tengah perjalanan terdengar suara jeritan warga yang sedang diserang roh salju. Pria Oni pergi membantu warga dan berhasil menyelamatkannya. Tapi, sayang sekali, malah dirinya berhasil dilahap roh salju. Aoi terus berlari dan Hiragi mulai siuman. Aoi segera menurunkan Hiragi dan menggandengnya berlari. Hingga akhirnya mereka telah sampai menara benteng dan segera masuk. Tak lupa mereka menutup pintu kembali. Sementara, Mikio, Izuru dan Sumugi masih dalam perjalanan. Izuru merasa tidak bisa mengajak Mikio ke desa tersembunyi, Sumugi pun setuju. Lalu, Sumugi berpura-pura mau ke toilet. Mikio terpaksa memberhentikan mobilnya dan Sumugi segera turun, diikuti Izuru yang langsung berlari. Mikio terkejut dan ingin mengejarnya, tapi ada mobil lain mengklakson di belakangnya karena tidak bisa lewat. Izuru menunggu Sumugi di depan pintu masuk dunia Oni, tidak lama Sumugi datang. Izuru memastikan Sumugi ingin pulang. Sumugi mengiyakan, lalu Izuru memberikan jaket pada Sumugi. Aoi mengajak Hiragi menemui Ketua Gozen, saat itu Ketua Gozen sedang membakar marshmallow. Ketika di depan Ketua Gozen, Aoi melaporkan tentang Hiragi, namun ternyata Ketua Gozen telah mengetahuinya sebelum Aoi bicara. Ketua Gozen merasa belum pernah melihat Hiragi karena baru mulai menjadi Oni. Saat itu, Hiragi mulai menyadari bahwa di kepalanya muncul tanduk kecil. Ketua Gozen penasaran bagaimana Hiragi bisa keluar dari tubuh roh salju. Hiragi merasa bingung menjawab karena belum mengingat semuanya. Izuru dan Sumugi telah mendekati desa tersembunyi dan Izuru berniat bertemu Ketua Gozen terlebih dahulu. Ketika memasuki pintu gerbang telah dikunci. Penjaga pun keluar dan memperingatkan Izuru bahwa meninggalkan desa saat darurat militer merupakan kejahatan, sehingga mereka harus menahannya hingga pagi termasuk Sumugi. Izuru segera menyuruh Sumugi segera pergi masuk desa. Sumugi langsung memanjat gerbang, penjaga berusaha menangkapnya tapi tidak berhasil. Sumugi melarikan diri dan berhasil masuk menara benteng. Saat itu, Hiragi mulai mengingat apa yang terjadi di dalam tubuh roh salju dan segera menceritakan pada Ketua Gozen. Sumugi pun telah melihat Hiragi bersama Ketua Gozen. Ketua Gozen bercerita tentang kuil yang terletak di bagian terdalam desa tersembunyi dan di sana adalah tempat topeng arwah diabadikan untuk memanggil roh salju. Roh salju bertugas menyembunyikan desa Oni dari manusia, karena selalu ada orang-orang yang hanya bisa hidup dengan memendam perasaan mereka dan mereka butuh tempat untuk menjadi diri sendiri. Sumugi mendekati Ketua Gozen dan berpendapat jika telah menghancurkan topeng maka roh salju juga akan pergi. Ketua Gozen menjawab jika itu terjadi maka desa Oni jadi tidak tersembunyi lagi. Saat itu Sumugi menyadari bahwa Hiragi telah menjadi Oni karena sekarang Hiragi memiliki tanduk kecil di kepalanya. Lalu Sumugi meminta izin pada Ketua Gozen mengambil makanan dari pantry. Ketua Gozen mengizinkan dan Sumugi langsung mengajak Hiragi ke sana. Ketua Gozen segera memerintahkan Toko, asistennya, untuk menjaga Sumugi dan Hiragi. Dalam perjalanan ke pantry Sumugi dan Hiragi saling minta maaf. Izuru telah diikat tangannya dan mereka berjalan ke suatu tempat. Di tengah jalan, Izuru berusaha melarikan diri dengan menendangkan kakinya ke senjata yang dibawa penjaga, membuat Oni yang memegang tali ikatannya terjatuh dan Izuru berhasil melepaskan tali ikatannya. Izuru minta maaf dan segera berlari. Dalam perjalanan ke pantry, Hiragi bertanya tentang niat Sumugi ke kuil tapi Sumugi tidak mengakuinya. Mereka pun sampai di depan pantry dan Sumugi mengajaknya masuk. Di dalam, Hiragi terkesan dengan pantry yang besar dan dipenuhi makanan. Tak disangka, Sumugi segera menutup pintu dari luar dan menghalanginya. Hiragi kebingungan dan memanggil-manggil Sumugi untuk dibukakan pintu. Sumugi minta maaf karena tidak bisa mengajak Hiragi pergi dan berharap Hiragi segera pulang serta Sumugi merasa senang telah bertemu Hiragi, lalu Sumugi segera pergi. Toko datang dan mengikuti Sumugi. Izuru berhasil masuk dalam menara benteng. Hiragi pantang menyerah mencari jalan keluar, lalu mendengar ada suara-suara dari luar, Hiragi segera berteriak minta tolong dibukakan pintu. Izuru yang baru masuk benteng bertanya siapa di dalam. Hiragi segera memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa Sumugi telah mengurungnya.
Di tempat lain, ada kakak beradik bermain bola, lalu si adik mendengar suara-suara dan kakaknya segera menekan tombol pengeras suara sehingga semua Oni yang berkumpul dapat mendengar percakapan Izuru dan Hiragi. Saat itu Hiragi mengungkapkan dia ingin menghormati perasaan Sumugi dan perasaannya sendiri. Hiragi ingin bersama Sumugi sesuai dengan perasaan dan kemauannya sendiri walaupun mungkin hal buruk akan terjadi padanya. Mendengar itu, Izuru mulai membukakan pintu ternyata banyak juga Oni yang datang memberikan bantuan dan semangat untuk Hiragi, dalam mencari Sumugi. Ada yang memakaikan jaket dan berperan sebagai pemandu dan ada pula yang memberikan syal pada Hiragi. Hiragi segera menunduk mengucapkan terima kasih pada semua Oni di sana. Pemandu telah menyiapkan kendaraan khusus di atas salju. Hiragi dibonceng oleh Aoi dan Izuru bersama si pemandu. Hiragi segera berterima kasih. Lalu mereka berangkat. Akhirnya mereka sampai di suatu tempat di mana jalur itu hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Sedangkan Sumugi telah sampai di sebuah lembah dan di sana banyak roh salju berterbangan. Salah satu roh mendekati Sumugi dan ingin melahapnya, tapi Sumugi berhasil menghindar dan berlari, lalu masuk dalam sebuah gua. Hiragi dan timnya juga melihat banyaknya roh salju berterbangan, si pemandu memantau roh salju dan meminta yang lain melanjutkan perjalanan. Hiragi berjalan paling depan diikuti Izuru, tiba-tiba roh salju menyerang menyebabkan lantai kayu terbelah, membuat Hiragi terpisah dari tim, lalu Izuru meminta Hiragi pergi lewat lubang angin untuk menemukan Sumugi. Si pemandu mengajak Izuru mundur, sedangkan Aoi kembali untuk melaporkan pada ketua Gozen. Sumugi terus berjalan di dalam goa dan mulai merasa lelah, Sumugi duduk sebentar, tiba-tiba tercium bau dan Sumugi melanjutkan perjalanan. Ketika melihat ke bawah, tanah yang diinjak berubah menjadi rerumputan dan di depan ada pohon besar yang di bawahnya ada sebuah kuil. Sumugi berlari menuju kuil melewati genangan mata air panas. Sumugi melepaskan jaketnya di depan gerbang kuil. Sedangkan Hiragi berjalan melawan tebalnya salju, seketika tumpukan salju di depan longsor dan terlihatlah pohon besar yang di bawahnya ada kuil. Hiragi juga melihat Sumugi masuk dalam gerbang kuil. Hiragi memanggil Sumugi lalu berlari melewati jalan kayu menuju kuil. Sumugi terus berjalan hingga sampai ke pintu yang di dalamnya ada lonceng dan sebuah topeng. Sumugi menyentuh topeng, seketika ada tiupan angin membuat lonceng berbunyi dan Sumugi mundur beberapa langkah. Saat itu Sumugi seakan terjatuh dan melayang di udara. Saat tangan Sumugi terkena cahaya emas, Sumugi melihat memori Izuru berjalan dengan Sion yang sedang hamil Sumugi. Lalu terlihat kerumunan orang dan Gozen memberikan 3 bunga pada ibu, lalu ibu memakai topeng. Terdengar suara lonceng dan banyak orang tersenyum karena roh salju kembali datang. Semuanya terlihat bahagia dan ibu terlihat sedih karena tidak bisa berkumpul dengan Sumugi dan Izuru. Roh salju sangat banyak berterbangan, para warga Oni membuat ketapel besar dan menembakkan salju, mereka juga menangkapnya dengan senjata. Sumugi melihat ibu sedang berjalan-jalan sendirian dan Sumugi memanggil ibu. Ibu mendengar suara Sumugi dan terkejut bertanya, "Sumugi kamukah itu? Kamu di mana?" Sumugi melayang mendekat pada ibu, demikian ibu berlari ke arah suara hingga ibu tersandung dan jatuh menyebabkan topengnya juga jatuh. Akhirnya mereka bertemu dan mereka berpelukan. Ibu berkata sambil menangis, "Sumugi, maafkan ibu, kamu yang terpenting bagi ibu." Sumugi mengajak ibu pulang karena ayah telah menunggu dan banyak yang ingin diceritakan serta Sumugi mau mengenalkannya pada seseorang. Seketika topeng menghilang. Tubuh ibu bersinar dan terbang ke atas dengan cepat dan menghilang. Longsor salju terjadi dan banyak cahaya emas meluncur ke atas, longsor salju menimpa rumah-rumah penduduk dan semuanya terkubur. Sumugi segera berlari, tumpukan salju mulai mendekat, Sumugi tidak bisa lagi menghindar dan tubuhnya tertutup salju. Sumugi meringkuk dan tersadar berada di bawah longsoran salju. Seketika di atasnya ada cahaya emas, Sumugi menggapainya dan merasakan kehangatan. Sumugi mulai berdiri dan menginjak cahaya emas, cahaya itu adalah jejak kaki Hiragi. Sumugi mengikutinya sambil teringat saat bersama Hiragi dan apa yang telah Hiragi lakukan untuknya. Sumugi mulai berlari mengikuti jejak emas hingga melihat Hiragi sedang berjalan di depan. Sumugi segera memeluk Hiragi dari belakang. Hiragi terkejut dan membalikkan badan. Akhirnya Hiragi telah menemukan Sumugi. Hiragi mengungkapkan bahwa ia ingin menghargai perasaannya untuk bisa bersama Sumugi dan karena itu banyak yang mendukungnya. Tiba-tiba badan Hiragi melayang, Sumugi segera memegangi Hiragi dan tanduk Hiragi menghilang. Mereka berdua terbang melihat roh salju berterbangan mulai jatuh, demikian roh salju yang menyerang warga menghilang. Warga Oni kebingungan. Ibu keluar dari kuil dengan bingung mencari Sumugi dan Izuru memanggilnya. Izuru menanyakan kabarnya, tapi ibu mengkhawatirkan Sumugi. Lalu Izuru menunjuk ke atas di mana Sumugi dan Hiragi terbang di langit. Sumugi melambaikan tangan dan mereka turun di depan Izuru dan Sion. Sumugi langsung berlari memanggil ibu dan mereka berpelukan. Sumugi mengucapkan selamat datang pada ibu dan ibu minta maaf karena membuatnya kesepian. Sumugi merasa ada ayah dan telah bertemu Hiragi sehingga dirinya tidak merasa sendiri.
Lalu Sumugi mengajak pulang dan meminta Hiragi segera pergi. Dari jauh Sumugi berteriak pada Hiragi, berterima kasih dan menitipkan salam untuk Kaede. Lalu mereka saling melambaikan tangan. Hiragi berjalan keluar dari gerbang desa tersembunyi dan Mikio sudah menunggunya. Ayah sangat mengkhawatirkan Hiragi dan Hiragi mengajaknya pulang karena banyak yang akan diceritakannya. Ibu sudah menunggu dan ketika Hiragi datang, ibu langsung memeluknya. Suatu hari, Hiragi baru keluar dari kuil dan melihat ada bis kota akan berangkat, saat itu dia melihat Sumugi turun dari bis. Hiragi bahagia dan memanggil Sumugi. Sumugi merasa kecewa karena Hiragi tidak pernah datang ke tempatnya. Hiragi menjelaskan bahwa sebenarnya sudah berulang kali masuk gerbang tapi selalu mengarah ke tempat lain. Sumugi baru sadar jika hanya Oni yang bisa melewatinya. Saat itu Hiragi mengembalikan jimat Sumugi dan berterima kasih. Sumugi menyentuh tangan Hiragi yang memegang jimat sambil memberitahukan perasaannya. Hiragi terkejut karena harusnya dia yang pertama mengatakannya. Demikian alur cerita film kali ini, sebisa mungkin ungkapkanlah apa maksud di hati agar tidak terjadi kesalahpahaman dan mungkin itu akan membuat kalian merasa lebih lega dan juga bersiaplah untuk menghadapi konsekuensi yang ditimbulkannya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.